KPU Jawa Timur Jumat malam menggelar debat perdana untuk 3 paslon Pilgub Jatim. Dalam debat kali ini 3 paslon yakni Luluk Lukman, Khofifah Emil, serta Risma Gus Hans saling adu gagasan program dalam tema debat transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dalam debat perdana Pilgub Jawa Timur yang digelar di Geraha Unesa Surabaya pada Jumat malam, kental bernuansa Jawa Timur. Ketiga pasangan calon kompak mengenakan busana adat daerah Jawa Timur, baik paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak, serta paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini, Zahrul Ashar Asunta atau Gus Hans. 7 orang panelis dari akademisi lintas universitas di Jawa Timur memberikan beberapa studi kasus terkait tema, melalui rumusan pertanyaan yang ditujukan kepada para paslon. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemirsa sekalian, dalam aturan regulasi kita, debat memang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon. Oleh karenanya, tujuan dari debat yang kita selenggarakan malam hari ini adalah menyampaikan kepada 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur agar lebih mengerti, mengetahui profil masing-masing pasangan calon maupun gagasan dalam bentuk visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon agar nantinya pemilih yang tersebar di 61.252 TPS akan menggunakan hak pilih karena faktor mengetahui visi misi masing-masing pasangan calon. Debat perdana Pilgub Jatim dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama para paslon menyampaikan pemaparan visi misi. Pada segmen pertama paslon nomor urut 1 Luluk Lukman banyak melempar kritikan kepada 2 cagup lain Khofifah dan Risma yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial terkait angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur yang masih tinggi. Namun paparan visi misi tersebut langsung disanggah oleh calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa yang memaparkan visi misinya terkait pencapaian hasil pertanian dan nelayan di Jawa Timur yang sangat tinggi di Indonesia dan siap menjadi gerbang Nusantara. Sedangkan paslon nomor urut 3, Cagup Tri Risma Harini lebih pada menyampaikan visi misi resik-resik Jawa Timur lebih besar dimulai dari birokrasi yang bersih tanpa korupsi, hingga infrastruktur yang saling terkoneksi. Sementara di segmen selanjutnya, para paslon menjawab pertanyaan dari panelis dan saling menanggapi terkait masalah kesenjangan sosial, pendidikan karakter hingga persoalan penanganan penyakit kronis jantung, kanker, dan stroke. Penting bagi kami untuk memantapkan komitmen bahwa lapangan kerja akan gampang kalau sering nganggur, lalu pupuk gampang petani senang, pendidikan dan kesehatan gratis, sembako murah, tidak ada yang kelaparan. Yang lebih penting lagi itu bahwa kita bertekad untuk makmurkan Jawa Timur dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, partisipasi warga dan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, tanpa pungli, semua rakyat yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya dan Mas Emil menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Pertumbuhan yang inklusif karena pengangguran terbuka di Jawa Timur lebih rendah daripada pengangguran di Indonesia. Oleh itu saya menyampaikan kepada kita semua bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Jawaban itu tentu bisa kita dapatkan karena dukungan dari pemerintah pusat dalam koordinasi pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Resik artinya birokrasi pemerintahan yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur
makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Berkepribadian adalah memiliki identitas yang kuat serta mengedepankan moral. Berkeadaban artinya menjunjung tinggi etika dan moralitas. Sedangkan misi yang kita tawarkan adalah reformasi birokrasi yang menghadirkan layanan publik yang bersih, anti korupsi, cepat dan solutif. Ekonomi kerakyatan yang inklusif yang dicapai melalui anggaran pro rakyat dan kebijakan partisipatoris. Sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak melalui layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, merata dan terjangkau. Infrastruktur berkualitas terkoneksi lintas wilayah dan kesejahteraan sosial yang merata. Karena itu kami memiliki program di mana itu adalah salah satu layanan modal kami, karena kalau kita semua bersih maka insya Allah semua pelaksanaan pembangunan akan berjalan efisien dan efektivitas. Kemudian ekonomi kerakyatan di mana kita ingin mensejahterakan seluruh warga Jawa Timur dari kemiskinan dan merdeka karena mendapatkan pendidikan yang layak. Debat perdana Pilgub Jatim berlangsung selama 2 jam yang terbagi dalam 6 segmen, dan ditutup dengan closing statement dari masing-masing paslon pada segmen terakhir. Debat Pilgub Jatim sendiri akan diadakan sebanyak 3 kali oleh KPU Jatim selama masa tahapan kampanye. Dari Surabaya, Tim Liputan, Potret Kota.